Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Dwan Saputra dengan nomor induk mahasiswa 053-845-137 dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan 20 perintah dasar Windows dan juga analisis jaringan untuk memenuhi salah satu tugas praktikum kedua mata kuliah jaringan komputer. Oke, di sini langsung saja saya akan membuka programnya. Di sini saya sudah menjalankan Windows 11 di dalam virtual machine. Saya coba masuk. Oke, di sini saya sudah masuk. Lalu di sini saya akan membuka program command prompt-nya. Ini. Oke, sini saya sudah masuk ke dalam program command prompt-nya. Untuk perintah pertama adalah cd, di mana cd ini adalah change directory, yaitu untuk berpindah-pindah directory di dalam shell ini. Misalkan saya mau pindah ke directory documents seperti ini, saya tinggal ketikkan perintah cd lalu nama directory-nya, saya enter. Sini direktori aktifnya sudah berpindah ke documents gitu. Kalau misalnya saya mau kembali lagi, saya tinggal ketikkan perintah seperti ini. Oke, seperti itu. Lalu perintah yang kedua adalah cls. Cls ini yaitu perintah untuk meng-clear screen seperti itu ya. Misalnya saya ketikkan perintah seperti ini, klik. Oke, di sini sudah terlihat bahwa layar command prompt-nya langsung sama seperti semula. Begitu. Lalu cls ini juga dia menerima parameter tanda tanya seperti ini, yaitu untuk mengoutputkan bantuan atau deskripsi dari programnya, dari perintahnya seperti ini. Kalau misalnya saya jalankan, dia akan outputnya seperti ini. Oke, lalu saya klik lagi. Lalu perintah yang keempat adalah dir. Dir ini adalah untuk menampilkan isi files atau subdirectory pada directory tujuan. Misalkan saya jalankan dulu perintah tanda tanya ini untuk menampilkan bantuan dari perintahnya. Ini bisa dilihat bahwa perintah ini adalah display a list of files and subdirectories in a directory. Berarti dia perintah untuk menampilkan semua file dan directory yang ada dalam directory, begitu ya. Lalu di sini juga ada parameter-parameter yang bisa kita pakai begitu. Saya coba demonstrasikan, saya klik dir. Nah, di sini akan muncul semua directory atau files jika ada pada directory aktif, yaitu directory saat ini, yaitu C users dan Ridwan Saputra, seperti itu. Saya clearkan lagi. Oke, lalu sekarang kita akan masuk ke perintah untuk analisis jaringan, yaitu perintah yang kelima, yaitu ipconfig seperti ini. Ipconfig ini yaitu untuk perintah melihat konfigurasi IP yang ada di komputer kita pada saat ini, seperti itu. Misalnya kalau saya enter, dia akan muncul konfigurasinya seperti ini, untuk alamat IP-nya, lalu temporary IP 6-nya, link lokal IP 6-nya, lalu ada IP 4-nya, ada subnet mask-nya, lalu ada gateway-nya, seperti itu. Lalu di sini juga untuk perintah ke-6 itu kita bisa menambahkan parameter all ini untuk menampilkan output yang sama sebetulnya, namun lebih detail. Misalnya saya klik enter, nah di sini akan muncul informasinya lebih detail begitu. Lalu ada informasi DNS servernya, ada DHCP servernya, seperti itu, ada physical addressnya dan sebagainya. Seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan menjalankan parameter tanda tanya ini untuk sama seperti perintah sebelumnya, yaitu untuk menampilkan bantuan untuk perintah ipconfig ini. Kalau misalnya saya enter, nah di sini muncul nih bantuan-bantuannya seperti apa, begitu, parameter-parameter yang disupportnya apa aja, seperti itu. Oke, saya clearkan lagi. Kita masuk ke
perintah yang ke-8, yaitu ipconfig dengan garing release. Perintah ini untuk apa? Yaitu untuk melepaskan alamat IP yang didapatkan dari DHCP server pada komputer kita. Jadi misalnya kalau kita mendapatkan alamat IP pada sebuah jaringan yang didapatkan dari DHCP server, ketika kita ketikkan perintah ini, maka alamat IP itu akan dilepas seperti itu. Misalnya kalau saya enter, nah dia akan dilepas, alamat IP 4-nya sudah tidak ada. Dan di sini juga indikator jaringannya juga dia menunjukkan dia tidak terhubung ke jaringan seperti itu. Nah, lalu untuk mendapatkan alamat IP barunya juga kita tinggal ketikkan perintah renew ini untuk perintah yang ke-9, yaitu ipconfig garing renew. Kalau saya enter, nah dia akan mendapatkan alamat IP baru, lalu juga indikator jaringannya juga sudah terhubung kembali. Seperti itu. Oke, saya coba clearkan. Layarnya sudah kembali bersih. Lalu ipconfig juga ada garing untuk display DNS. Display DNS ini untuk apa? Yaitu untuk menampilkan konten-konten dari DNS resolver cache. Jadi pada komputer kita dia ada DNS resolver cache, dan untuk perintah ini kita bisa menampilkan konten-kontennya. Misalkan kayak saya enter. Nah, ini menampilkan nih semua cache-nya. Kontennya itu ini. Misalkan domain ini, informasinya ini seperti itu ya. Lalu ada ini juga login.live.com, informasinya seperti ini, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa memflash atau mengosongkan cache tersebut dengan perintah ipconfig garing flash DNS. Kita klik, nah dia akan memflash seperti itu, dia akan menghapus semuanya. Lalu saya coba untuk perintah ke-12 adalah ipconfig register DNS, yaitu untuk memaksa komputer kita untuk mendaftarkan ulang namanya dan juga alamat IP-nya ke server DNS. Kalau saya enter, dia akan memaksa begitu ya. Di sini mungkin ada error, jadi ini bisa diabaikan aja. Saya clearkan lagi. Oke. Nah, lalu untuk perintah ke-13 yaitu adalah perintah ping. Perintah ping di sini yaitu untuk mendiagnosa apakah komputer kita tuh sudah terhubung ke dalam sebuah jaringan atau tidak. Contohnya, misalkan kalau saya mau ngecek apakah komputer saya sudah bisa mengakses jaringan internet, saya tinggal bisa meng-ping domain yang ada di internet. Misalkan saya mau ping google.com. Ketika saya klik enter, dia akan muncul. Ketika outputnya seperti ini, ini menandakan bahwa komputer saya sudah terhubung ke dalam jaringan internet. Dan buktinya di mana saya sudah bisa terhubung ke ke server Google seperti itu. Coba saya clearkan lagi. Lalu ada perintah ke-14 yaitu netstat, di mana netstat ini itu untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi TCP/IP yang ada pada komputer kita yang lagi aktif seperti itu. Kita bisa melihat port mana saja yang sedang listening atau establish di komputer kita. Misalkan saya coba ketikkan perintah dengan parameter AN ini, saya klik enter, nah dia akan muncul semua informasinya dengan protokolnya apa, lalu alamat IP dan portnya apa, seperti itu. Lalu juga state yang bekerja tuh sedang apa, apakah sedang listening, establish, atau sedang time wait dan sebagainya. Seperti itu. Saya coba clearkan lagi. Oke. Lalu ada perintah ke-15 adalah tracer. Tracer ini untuk melacak rute yang dilewati ketika kita mau mengakses sebuah komputer tujuan atau domain atau mungkin alamat IP, atau intinya kita bisa men-trace rute-rute yang dilewati itu apa. Misalnya saya mau men-trace ketika saya mengakses google.com, sebenarnya rutenya itu mengaksesnya diarahkannya kemana saja. Misalnya kalau saya klik enter, nah di sini akan muncul bahwa informasinya. Nah dia akan ke sini, lalu dia ke sini, seperti itu. Saya stop. Oke. Ini untuk perintah tracer. Lalu ada perintah ping. Nah,
get ping ini sebenarnya adalah sebuah perintah bisa dibilang kombinasi dari tracer sebelumnya dengan perintah ping, dimana dia akan men-trace rute ke sebuah tujuan alamat internet alamat jaringan, sekaligus dia akan memping setiap rute-rute yang dilewatinya. Kalau misalkan saya ping, saya misalkan ketikkan perintahnya seperti ini, nah dia akan menjalankan tracing sekaligus ping ke setiap hop atau rute yang dilewati, seperti itu. Oke, saya clearkan seperti itu. Lalu ada NS lookup. NS lookup ini digunakan untuk kita mengetahui alamat IP dari sebuah domain. Misalkan saya mau mengetahui alamat domain dari facebook.com, saya tinggal ketikkan perintah ns lookup facebook.com, saya enter. Nah, dia akan muncul bahwa oke, facebook.com ini alamatnya ada di sini untuk IP versi 6, lalu juga di sini untuk IP versi 4-nya. Seperti itu. Lalu juga di sini ada perintah netsh, di mana ini adalah sebuah utilitas yang sangat powerful untuk mengkonfigurasi hampir semua yang berkaitan dengan jaringan di Windows. Misalkan di sini saya mau menampilkan alamat dari alamat di semua interface pada komputer saya, misalnya seperti ini, netsh lalu interface IP show address. Nah, di sini saya mau memanggil perintah netsh dengan parameter interface IP show address. Ketika saya enter, dia akan memunculkan semua informasi address IP gitu ya di semua interface di komputer saya. Jadi di komputer saya ada interface Ethernet dan juga interface loopback pseudo interface 1 ini. Seperti itu. Di sini ada muncul informasi alamat IP-nya beserta dengan informasi lainnya. Seperti itu. Lalu ada perintah root. Root di sini sebenarnya perintah yang berkaitan dengan routing table, di mana kita bisa melihat atau memanipulasi routing table yang ada pada komputer kita. Soalnya saya jalankan perintah print ini, root print, ini akan menampilkan routing table yang ada pada komputer saya saat ini. Ketika saya enter, nah dia akan muncul informasi routing tablenya. Untuk IP4, routing tablenya ini semua. Ya, untuk IP versi 4 routing tablenya ini, lalu juga untuk versi 6-nya, IP versi 6-nya routing tablenya ini. Seperti itu. Lalu saya coba clearkan lagi. Nah, lalu untuk perintah terakhir adalah net. Net di sini perintah yang lumayan serbaguna begitu ya untuk manajemen jaringan. Contohnya kita bisa mengelola atau melihat user pengguna di akun komputer kita saat ini. Misalkan kayak saya dengan ketikan perintah net user ini, di mana perintahnya adalah net dengan parameter user. Ketika saya enter, dia akan memunculkan informasi akun atau pengguna di komputer saya. Seperti itu. Di sini ada usernya dari Ron Saputra, lalu role-nya administrator. Seperti itu. Oke, begitu. Jadi kesimpulannya, saya sudah mendemonstrasikan semua perintahnya, dimulai dari perintah dasar, change directory dan sebagainya, lalu sampai ke analisis jaringan. Seperti itu. Mungkin sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.